bapak nelayan minta tolong. Paman. Kalau minta bantuan paman gitu. Ya, paman tolong kehabisan makanan. Mau tuh. Mau nolong. Kita kalau di laut nih saudara semua, Pak. Ya. Selamat datang Raja. Selamat datang. Ini belum rekam, Pak. Udah rekam? Belum. Udah, Pak. Silakan. Oke, Pak. Biar teman-teman tahu, kita kenalkan dulu profesi Raja apa, biar kita bahas tuntas nanti profesi bintang tamu kita yang Kayaknya saat ini lebih asik nih, Pak ya. lebih asik ya. Kenapa? Karena idaman wanita. Banyak wanita. Penasaran kan? Nah, kita tunggu. Ada lagunya nggak, Pak? Nanti kayaknya harus dinyanyikan, Pak. Yang Ya. tahu lagu Kapiten, nah itu dia. Nah. Berhubungan dengan kapten gitu ya. Oke. Lebih pasti lagi berhubungan dengan laut. Betul nggak? Betul. Raja, betul ya. Oke, di samping saya sudah hadir adalah Raja. Beliau profesinya infonya pelaut ya, baik? Dia Pak pelaut. Pelaut ya. Nah, kita Kita akan Pak jarang pulang. jarang pulang ya. Ini baru bersandar ya. Bersandar apa? Betul nggak kalimatnya bersandar, baik? Baru Benar, nyandar benar. atau Baru bersandar? nyandar. Baru nyandar ya. Dari Kalimantan kita. Kalimantan. Oh gitu. Jadi teman-teman, kita akan bahas profesi seorang pelaut. Jadi ceritanya Pak itu baru sandar Pak, belum sempat sampai rumah kita culik sini. Jadi tim kami ada tim intelijennya. Baru nyandar di sini dari kapal, kita langsung bawa ke podcast kita. Gitu ya, Pak ya? Karena susah Pak pelaut. Belum sempat pulang nih. Belum sempat ya. Sudah sempat pulang. Udah di rumah Berarti satu malam. tim kita telat, Pak. Oke, Pan. Sebelumnya kita tanya kabar sehat ya. Alhamdulillah sehat. Saya Berarti- juga ngucapin terima kasih Oke. sudah diundang di sini. Mantap. Terima kasih juga Iya. sudah hadir di sini ya, meluangkan Luar waktunya. biasa. Mungkin masih capek nih. Karena baru nyandar ya, belum Iya. sempat istirahat udah Full kita- job ya. Full job. udah kita ajak ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Oke, dari info yang kita dapat ya, ada tim ya dari info kita bahwa Raja adalah seorang Laut. profesi. Kerja di atas kapal. kerja di atas kapal. Iya. Kalau boleh tahu jenis kapal yang di apa namanya itu, profesinya di kapal apa gitu? Kita kalau saya di kapal takbut. Takbut itu ya? kayak Takbut. ada tongkangnya lagi di belakang. Kita menarik muatan seperti batu bara, kayak Berarti takbut, tongkang, baru produknya gitu yang Iya. ditarik gitu ya. Oh, udah ada berapa lama di sana? udah sekitar 2 tahun saya di situ. 2 Oh, tahun. udah lama. Udah lama juga ya, Pan ya. Itu kalau bisa jadi ini sekarang di kapal ini ceritanya gimana awalnya gitu? Awalnya sekolah di pelayaran. Oh, memang Oh. backgroundnya memang pelayaran. Pantes, Pak. Dulu SMK-nya pelayaran juga nggak? SMK-nya pelayaran. Ngelanjutnya orang tua nggak cukup uang awalnya. Tapi saya udah punya sertifikat itu udah banyak awalnya. Itu dapat dari mana sertifikat? Udah buat kita di Semarang, saya buat itu biaya sendiri itu. Oh, Jadi sambil ngambil se- sertifikat ya. ya. Sambil sekolah atau setelah tamat SMK dulu? Setelah tamat SMK. Oh, gitu. Jadi sertifikat ini udah nganggur 2 tahun. Hmm. Jadi saya pikir, wih, sayang ini sertifikat harganya mahal. Iya, Kalau iya. nggak ngelanjut sia-sia gitu kan. Jadi saya inilah lanjut sekolah lagi di Jakarta untuk Mobil pelayaran. ambil pelayaran. Oh, kalau cuman langsung mengandalkan sertifikat tadi belum bisa langsung terima kerja ya? Bisa kalau Tapi, modal sertifikat? contoh ya sertifikat BST, buku pelaut, paspor. Itu cuma bisa jadi kayak ABK lah bahasanya. Oke. ABK, anak buah deh kapal. Oke, ini seru nih. Kita ya banyak mungkin teman-teman yang cita-citanya bekerja di jadi Pelaut? ya. Karena salah satu apa keinginan teman-teman pasti gajinya sangat besar. Iya, kita bicara profit. Pada umumnya orang-orang kapal ini gajinya sangat besar. Nah, kita coba dari awal kita ulik. Berarti dari awal dari tamat SMK, SMK setelah SMK punya sertifikat ya, Iya. beberapa sertifikat, terus melanjutkan ke untuk ke Sekolah. perwiranya. sekolah pelayaran. Ya, jadi perwira begitu. Perwira itu sekolah pelayaran maksudnya S1-nya ya atau gimana? Setingkat dengan kuliah atau gimana itu? Kalau di darat kan kayak ada D3, S1. gitu. Kalau di laut kita ada ijazah namanya ANT. Itu setingkat apa itu? Kalau- Setingkat D3 atau S1 gitu? Saya kurang tahu juga kayak Sekarang D3 lah. ANT berapa?
Sekarang kan udah ANT 4 saya. Oh, ente 4. Ya. Paling Kalau pertama? paling ANT? pertama itu dari bawah rating APK itu. Oh. Kedua kita bisa ambil able, ibaratkan ratingnya itu udah senior lah. Itu Udah- didapat setelah sekolah pelayaran. Ya. Udah able baru kita dapat sekolah lagi 2 tahun ambil ijazah ANT 5. Oh, ANT 5. Ya. Itu udah termasuk perwira. Kalau di Indonesia ANT 5 masih bisa perwira. Biasanya ANT 5 itu dia megang apa? Ada 2 jurusan biasanya. Biasanya ada jurusan nautik sama mesin. Itu tergantung dia lah. Kayaknya Ervan sudah cukup banyak tahu juga nih Tahu. ANT. Saya tanya ANT itu bom gitu. ANT bom. ANT itu seperti ijazah gitu Pak. Bukan bom atau X apa ya? Singkatan bom itu kalau di game-game TNT, Pak. TNT ya. Bukan ANT. Oke, Ervan kayaknya udah familiar juga dengan pelaut ini. Sambil belajar nih, Pak. Sambil belajar ya. Dulu pernah mau jadi pelaut tapi enggak. Gagal ya. Karena ya begitu. Belum rezeki ya. Tapi menarik, Pak. Orang-orang pelaut ini, orang itu cuma mandang gajinya besar. Tapi dia tidak pernah tahu perjuangan seorang pelaut itu ngeluarin dana sebesar apa sih. Iya betul. Coba kita tanya, Pak. Oke. Tapi sebelum ke sana ya, sekarang di kapal ya, kapal tugboat itu jabatan di sana tentu ada ya. Ada jabatan. Jabatannya? Jabatan paling tinggi itu nahkoda. Nakoda. Nahkoda itu kapten lah. Kapten. Yang kedua ini untuk bagian nautiknya ya. Untuk bagian atas lah. Untuk apa? Orang deck bahasa kita. Jabatan tertinggi nahkoda. Kedua ada chief officer. Chief officer. Yang ketiga ada second officer. Baru di bawahnya ada ABK 3 orang. Oke. Siapa sendiri? Saya Aldi ya? second Raja, officer. Pak. Saya. Second office ya. Ya. Berarti langsung di bawah nakoda tadi ya? Ya di bawah nahkoda. Oh, ini udah mantap ini. Posisinya udah strategis. Iya, sebentar lagi jadi nakoda. Bisa nggak langsung? Nunggu pengalaman dulu. Ya tapi karirnya jelas ya. Jelas. Oke, itu status kita di sana pegawai swasta atau pemerintah atau setara dengan PNS atau bagaimana sebenarnya? Kalau pelaut nih ada juga untuk yang PNS kayak Basarnas begitu kan. Oh iya iya. Bisa nganjuk ke sana atau Bakamla. Bea Cukai bisa juga Bea Cukai. Kalau Aldi sendiri sekarang? Kalau saya fokus untuk ke ini aja. Swasta masih. Swasta Oh. masih. Swasta mahasiswa, berarti ada sistem Biar- kontrak berarti. Iya. Berarti Kan kalau bebas juga. Iya iya, berarti kalau arahnya Bakamla berarti ada situs resmi mungkin Iya, mendaftarnya di sana ya. daftar ya. Oke, nyambung lagi ke pertanyaan Irfan tadi. Kan ada sertifikat khusus nih Iya. agar mempermudah kita untuk bisa bekerja sebagai apa pegawai kalau apa namanya Pak ya? Sertifikat ini kan untuk kerja. Yaitu Pak. kerja di kapal gitu. Nah, itu butuh biaya berapa misalnya? Untuk satu sertifikat deh contoh. Dari BST lah kan ya. BST itu apa? Coba mungkin Basic kawan- Safety Training. mungkin BST. kawan-kawan masih nggak tahu BST Kalau itu di apa. darat itu Hai. K3 umum kali ya, K3 Oh, dasar gitu. Berarti ada jenjang dari awal ya BST. Ya, karena keselamatan tuh yang pertama kita. Oh, BST ini kan kita belajar tentang keselamatan di atas kapal. Itu. Berarti dapatkan sertifikat itu dulu. Ya. Itu Itu harus biayanya berapa itu? Ya apa? Sekitaran 1.200.000 lah. lama pembelajarannya? Diklatnya 1 mingguan, 2 1 mingguan. mingguan. 2 mingguan. Lumayan ya. 2 minggu. Itu BST dasar ya. Dasar. Dan itu wajib dimiliki semua Wajib ya. Wajib. pelaut. Ya. Karena kalau percuma kalau nggak Karena tahu. itu keselamatan ini BST ini. Iya betul. Yang pertama ini. Oke, apa setelah itu? Poin Setelah yang itu, wajib lah. gitu. Wajib. Yang Untuk yang umum lah ya. Yang umum. Kita buat buku pelaut. Fungsinya apa? Itu kayak paspor juga. Paspor untuk pelaut. Ya. Bentuknya kayak paspor. Buku pelaut ini seperti untuk pengalaman kerja ditulis di situ. Itu Oh, gitu. online juga. Oh. Online dia. Itu ada pelatihan sendiri atau hanya untuk administrasi aja bisa minta ke mana gitu? Kalau udah buat BST, kita langsung ke ini. Apa namanya? Sabandar. Langsung Oh, Sabandar. Sabandar Langsung yang pribadi. dulu. Dari Berarti pribadi. Samadar mengeluarkan buku pelaut tadi. Iya, Oke. habis berapa? Untuk Kalau buku pelaut 100.000 aja. Oh gitu. Setelah buku pelaut, Pelaut. Buku pelaut. apa yang wajib lagi dimiliki oleh seorang pelaut? Sebenarnya 2 ini udah cukup. Cukup. Kalau untuk jadi ABK lah. Oke. Tapi kalau lebih aman lagi harus nambah lagi biar nggak kegeser gitu Nah, Upgrade diri ya. ya upgrade lah. Upgrade diri. hubungan yang 2 tadi dengan sekolah pelayaran apa?
Kalau sekolah pelayaran lebih teknisnya kemana? Kalau sekolahnya tadi? Kalau sekolah ini kan kita mendidik ke perwiranya gitu, Bu. Perwiranya. Belajarnya pun beda tentang alat-alat navigasi. Oh, berarti sekolah itu ada penjurusan sama Ya. kayak kuliah. Jurusan A, SMK jurusan B. ya, Pak? Tapi SMK kan udah tadi. SMK Habis udah. SMK kan sekolah pelayaran. Berarti tingkatannya Oh. udah di atas sekolah. Dia ngambil sertifikat. Oh, yang ANT tadi ya. Iya. Oh. Itu ngambil ANT-nya di Di Jakarta. STIP. Melalui Atau- sekolah juga, Pak. Jadi Melalui ceritanya- sekolah. Hah? Sekolah ada hubungan Oh. gitulah. Oh, gitu. Ternyata lanjutan dari SMK-nya, Pak. Lanjutan dari SMK. ANT itu apa ANT? Ahli Singkatan- nautika. Maksudnya apa? Fungsinya apa? Sertifikat itu apa? Keahliannya apa gitu? Kalau ANT ini ijazah. Ijazah? Ijazah laut lah. ANT ahli nautika tingkat 4. Itu hasil dari sekolah pelayaran tadi. Iya. Oh, gitu. Habis berapa tuh sampai ke ANT 4? Oh, itu besar sekali itu. kalau Soalnya naiknya kita puluhan juta atau gimana? ya puluhan juta lah. Kita terbang ke Jakarta, pulang lagi ke Batam, standby. Nanti udah lulus ke sana lagi. Banyak pengurusannya. Berarti kalau ikut itu tak mutlak lulus berarti? Iya, ada remedial gitu Oh. ujiannya. Tak semudah yang teman-teman bayangkan pelaut itu wow gitu ya. Ternyata Perjuangannya ya. itu yang luar biasa. Tapi kalau udah dapat itu semua, peluang untuk kerja juga gampang atau bagaimana? Peluang kerja Misalkan kita udah punya sertifikat dari awal BST ya, Ya, BST. buku pelaut ada, sekolah pelayaran dapat ANT 1. Ya. Nah, minimal ANT 1 dulu deh. ANT satu dari terlalu 5. tinggi, dari 5 deh. kalau Yang ANT rendah berapa? Paling rendah 5 katanya, Pak. Oh, kebalikan ya. Kebalikan. Saya kira tadi ANT 1 dasar, 2 yang lebih. Kalau udah 1 itu master itu, Pak. Oh gitu. Master ya. Berarti yang tertinggi 1, 1, terendah 5. 5. Oh. Gitu. Kalau 5 dengan 4 untuk di Indonesia masih bisa dipakai untuk perwiranya. Kalau di luar negeri harus ijazah ANT 3. Minimal ANT 3. ANT 3. Itu dengan posisi apa? Itu perwira kita di kapal. Perwira di kapal. Perwira maksudnya seperti apa nih? Kayak nakoda, termasuk Oh, gitu. perwira, chief officer, second officer, begitu. Berarti Ada sekarang jabatannya udah begitu. perwira ya? Iya, perwira. Oh, mantap. ANT. Ya ada rencana untuk ANT 3? Ada rencana Kira-kira berapa Sekarang biaya ANT, lagi? ANT 4 tadi ya? ANT. Berapa biaya lagi yang dibutuhkan Kalau- untuk ke sana? Biayanya udah ada, biaya hidupnya belum ada. Karena sekolahnya itu 6 bulan di sana kita. Oh, gitu. Belum Makan uang waktu kos. lagi ya. Kalau untuk ANT 5 dulu lah. ANT 5. Berapa biayanya? Kalau 5 saya nggak ngerasa lah, nggak ngambil kan soalnya dari sekolah langsung Oh, dapat iya, ijazah lulus 4. langsung. Oh, dari sekolah dapat sekolah ANT 4 langsung Ya, ya? langsung Oh, sampai ijazah. sekarang masih itu yang dipakai. Oh, gitu. Berarti Kalau ngambil ini, berarti dia mau ngambil ketiga nih, Pak. Kira-kira dana untuk ANT 3 di luar kos Di luar kos. Sekitar 20 juta. 20 juta. 20 juta, teman-teman. Tapi Standby kalau 50-an lah kalau Standby. untuk Karena Hidup. 6 bulan. 6 bulan. Itu kita cuma murni sekolah nggak dibayar kan? Nggak dapat gaji berarti kita. nggak ya? dapat gaji. ya emang betul-betul pure untuk pendidikan Ya, ya? pendidikan. Nggak bisa sambil kerja atau apa Nggak bisa ya? karena tiap hari harus masuk sekolah, absen juga. Oh. Tapi kalau Iya, iya. sudah dapat semua ANT 1, 3 lah minimal tadi ya, Iya. dan sempat rezekinya bagus, diterima kerja, Ya, alhamdulillah. mending nggak kira-kira? Apa Gajinya sesuai ijazah itu, Pak. Iya, makanya. Tapi mungkin ada strateginya, Pak. Mungkin dia udah ditawarkan baru ngambil kali ya, gitu kali ya. Mungkin ini deh, dengan modal yang sekian banyak kita keluarkan, peluang kerja zaman sekarang gimana gitu? Kalau peluang kerja, kalau untuk pelaut susah, Pak. Emang susah. ya? Harus relasi kita. Dari teman ke teman. Bukan kita kayak di darat kan biasa nganter lamaran. Iya betul. Kalau di laut enggak. Kita harus punya relasi. Dari teman ada kosong di kapal sini, langsung kita masuk. Harus cepat dari teman ke teman. Iya. Nggak ada relasi, Berarti jarang sekali ada buka lowongan secara umum tuh jarang sekali ya. jarang sekali. Termasuk semua kapal-kapal yang lain. Iya. Kita kan jenis kapal banyak nih, ada kapal Banyak. feri, kapal pesiar, Kargo. kargo, barang ya, kargo barang sama ya. Itu mungkin posisi jabatan mungkin semua kapal tuh ada ya, nakodanya ada sampai ABK-nya. Ya. Nah, untuk peluang terhadap semua kapal tersebut sama ya. Harus punya relasi minimal. Iya. Ke yang kedua ada lagi, Pak. Setiap kapal tuh beda-beda lagi sertifikatnya. Oh iya. Misalnya kapal tanker nih, kita Hmm. harus punya sertifikat tanker karena safety-nya beda lagi. Gas dengan Nah, minyak gitu. dan Aldi sendiri
di sekolah Raja, Pak. raja Belum move on sama yang minggu kemarin kali ya. raja sendiri sekolah pelayaran itu ada nggak jurusan-jurusan spesifik yang untuk kapal tanker misalnya ngambil jurusan ini, yang untuk kapal layar pesiar ngambil jurusan ini, ada nggak di sekolah itu? Kalau di sekolah itu ngeluarin ijazah saja. Kalau Umum untuk, aja berarti ya. ya? Kalau untuk kayak kapal tanker, kapal feri, Itu beda sertifikat. beda sertifikat. Itu tergantung kemauan kita. Mau pilih yang mana. Tapi kalau saya standby semua sertifikat. Jadi ada peluang, langsung ambil. Itu pun dimarah sama orang tua karena biayanya. ya. Terus kalau di sekolah pelayaran tadi itu rata-rata umumnya bisa perginya ke kapal apa? Oh, itu kapal apa aja, Pak? Yang penting bagaimana ya? Kita udah ada basicnya lah. Praktek di sekolah kan ada prakteknya. Oh, pergi kemana aja bisa. Tapi kalau bisa diperkuat lagi dengan sertifikat Ya, tadi sertifikat tambahan, tadi. lebih menjamin lagi untuk peluang Plus kita. relasinya, Pak. Terus relasi. Nah, Kalau surat-surat lengkap ada relasi nah, berarti saya paham. Kemarin saya betul-betul buta tentang kapal Pelaut, Pak, ya? pelaut ya. ANT itu apa, ya BST, Iya. buku pelaut. Sekarang betul-betul terbuka nih wawasan kita. Mungkin adik-adiknya yang sekolah nonton, pelaut. yang mau sekolah pelaut ya ikuti jejak seperti yang dilakukan Raja sekarang. Ambil BST dasar ya. Biasa. Untuk Buku sekolah pelaut. untuk sekolah pelayaran tadi dari SMA bisa nggak? Atau Kalau dari SMA kita masuknya ke akademi lanjutnya. oh akademi pelayaran ya? Ya, akademi pelayaran. Itu statusnya sama seperti sekolah pelayaran juga ya? Beda, dia mengeluarkan ijazah ANT 3 biasa. Oh langsung AT3 ya? Karena S1 kali ya. S1 ya. Ada S1-nya juga. Oh. Langsung darat sama lautnya dapat. Kalau saya punya ijazah laut aja. Berarti kalau Raja sekarang udah di kapal tugboat ya, spesifiknya kapal tugboat ya. Itu rutinitas hariannya ngapain di situ? Atau detailnya ngapain, kerjanya hari-hari ngapain di situ? Sebagai perwira dan jabatannya officer apa sih? Second officer. Second officer. Ngapain itu? Kalau hari-hari seperti biasa, Pak. Kayak kita berteman situ, keluarga kita satu kapal itu. Enak sekali keluarga. Berapa orang semua di kapal itu? Di Termasuk kapal kalau nakoda? tugboat kan kecil, cuma 10 orang kita. Hmm. Sama nahkoda 1, koki 1. Oke. Kalau hari-hari ya biasa main HP, ngubungi keluarga kalau ada sinyal kan. Kalau Kalau ada bahasa catatannya kalau, Pak. Enggak, spesifik ke tupoksinya lah. Oh, kalau- Job desk-nya apa sih sebenarnya gitu? Pas kerjanya gitu. Ya pas kerjanya ngapain gitu? Kalau dari sandar aja lah dulu ya. Hmm. Pertama kita sandar. Itu habis sandar udah nggak ada kerja lagi. Kalau Standby udah- aja di kalau kapal. udah sandar. Ya. Oke. Muatan kan dari orang darat, udah yang kerja. Hmm. Gitu. Nggak, tugboat ini tadi ada tugboat terus ngantar batu bara lah. Ya. Itu prosesnya dari gimana? Maksudnya orang Iya, swasta nelpon mau minta pengantaran batu bara ke seluruh Indonesia bisa atau lokal saja. Terus rajanya Aldi lagi. Raja sendiri di situ ngapain? Apakah bagian pengawasan ini? Kita kan nggak tahu nih, Bang. Di kapalnya Job desk. kapal. Nah, Pertama kan kalau pas belayarnya gitu. saya jelasin dari nahkoda dulu lah. Nah, mantap. Nahkoda kan untuk penanggung jawab lah bahasanya. Nahkoda untuk bawa kapal lah. Iya betul. Yang penanggung jawab tertinggi di atas kapal, nahkoda. Kalau chief officer, kalau untuk muatan chief officer yang bertanggung jawab. Kayak muatan batu bara berapa ribu ton kita bawa, Itu chief officer. chief officer yang ngurus sama orang darat kan. Hmm. Kalau second officer itu navigasi, kayak peta, alat-alat navigasi, radar, GPS, AIS begitu kan. Berarti harus tahu semua ya. Tahu. Mulai dari yang konvensional, Iya. radarnya, yang mungkin mengandalkan bintang bisa jadi ya. Itu dulu itu. Iya kan, Kalau bisa dengar jadi. cerita kapten dulu kan nggak ada alat, Iya. pakai matahari, Iya, bintang. rasi bintang kan gitu kan. Berarti itu jobnya Raja sendiri itu ya. Ya sendiri. Navigasi. Tanggung jawab saya lah gitu. Iya betul. betul. Kayak misalnya Samarinda ke Jakarta, itu berapa jaraknya, Oh, berarti jarak tempuhnya Ya. berapa waktunya udah tahu. berapa hari, berapa jam berapa sampai, harus tahu kita lapor ke kantor. Gitu. Saya pengen tahu detailnya pihak-pihak apa aja sih yang saling terkait dengan tugboat ini gitu. Dari awalnya lah, misalnya mungkin tadi pengantaran bisa seluruh Indonesia ya. Bisa seluruh Indonesia.
Tergantung yang inilah, kita bukan batu bara saja. Ada boksit juga, pasir bisa dibawa. Ya, artinya gini, yang memesan batu bara siapa, batu bara siapa yang kita antar, apakah itu proyek pemerintah, bisa swasta atau bisa orang biasa umumnya atau gimana? Proyek pemerintah bisa juga, swasta bisa juga, PLTU biasanya. Itu bisa juga ya. Pembangkit listrik. PLN. Dan memang lingkupnya se-Indonesia. Se-Indonesia, keluar biasa, Thailand bisa juga, Thailand. Pernah ke Thailand? Iya. Dan itu sekali jalan menghabiskan waktu berapa lama biasanya? Kalau saya paling lama 34 hari di laut Terombang-Ambing. Pernah? Pernah. 34. Kehabisan Itu- makanan di tengah laut, cuaca buruk. Waduh. Itu tantangannya ya. Tantangan. Itu pengantaran kemana dulu? Itu dari Samarinda kita ke Dumai. Mengantarkan produknya? Mengantar apa itu? Batu bara juga enggak ya? Bukan. Muatan kernil kayak biji sawit. Oh. Kita ngantar ke Dumai. Estimasi 16 hari, Pak. Tapi sampai 34 hari. 34 hari cuaca buruk. Kita dipotong gaji. Oh, ada risikonya ke Ada kita ya risiko. kalau nggak on time ya. Iya. Terus kalau udah terombang-ambing masalah makan, Makan itu apa biasa nggak bisa telepon minta bantuan apa gitu ke nggak darat? bisa. Kita cuma punya radio kalau di tengah laut. Jadi solusinya gimana kalau seperti itu? Biasa kita panggil paman nelayan. Siapa tuh? Bapak nelayan minta tolong. Paman. Kalau minta bantuan paman gitu. Iya. Pak. Paman tolong kehabisan makanan. Mau tuh? Mau nolong. Kita kalau di laut nih saudara semua, Pak. Oh iya. Oh, Itu berarti enaknya. yang terhubung di radio Di itu radio yang- ya. Kadang kalau ada kapal lewat juga, kita kan di laut nggak bisa tuh dempet. Bahaya kan? Iya. Ombak. Jadi cara manggilnya gimana kalau Pak? Kita pakai radio manggil. Kalau minta makanan itu ya udah kayak kantong ikat, kayak karung. Mau. Lempar tali, tarik. Mau saling bantu kalau di laut kita. Memang ikhlas, nggak ada jual beli di atas Nggak seperti ada. ya. Ikhlas Saling ngobrol, bantu saling gitu. bantu ya. Oh, itu Berarti- kompaknya pelaut ya. Kompak. Iya. Dia sama kayak geng Vespa ini. Kalau di darat nih geng Vespa itu juga kompak itu. Kalau masalah kerja pelaut kompak. Iya. Kalau kekurangan pelaut ini satu aja, penetapan gaji nggak ada, itu aja. Dan sekarang Raja sendiri di kapal Takbut itu punya swasta perusahaan atau bagaimana statusnya itu? Status yang swasta. Swasta Iya. punya ya. Berarti ini perusahaannya cuma punya menjual jasanya atau dia punya produk sendiri yang dibawa? Kalau menurut saya sih yang lebih enak kayak kurir kita jadi. Oh. Kayak kurir jatuhnya. Berarti dia Ada barang, perusahaan nyuruh ngambil, Oh, kita iya. ambil, Dia Ya. Oh ya, jasa ya, Pak ya. Tapi ngantar barang yang dipesan gitu iya, aja. tapi untuk bekerja di kapal tadi lumayan besar persyaratan yang harus dimiliki, ya. Tapi- Karena dia kapalnya narik tongkang tadi ya. Cari tongkang. Itu kalau pernah nggak sih tongkang itu putus? Iya, pernah talinya putus. Dan kalau masalah ada cerita dari kawan juga, kalau sempat kecelakaan di jalan di laut atau ada sesuatu masalah itu resikonya ke orang-orang tersebut. Contohnya ada kerusakan takbutnya tadi, itu yang ganti katanya orang-orang. Ada perusahaan yang begitu, Pak. Ada Ada juga perusahaan yang juga enggak. Iya. Ada kawan di Tergantung perjanjian di awal iya, kali iya. ya. Ada kawan pernah dia ganti kerusakan itu sampai 1 M katanya, Bang. 1 M. 1 apakah ngarah atau nggak, kita nggak tahu. Ada Kalau- aturan juga dari pemerintah bagaimana. Tapi memang ada ya aturan masing-masing perusahaan Ada. mungkin membebankan ke ini ya, bentuk tanggung jawab kita mungkin ya. Benar. Kalau status karyawan ini udah permanen atau masih sistem kontrak di Kalau saya pribadi Udah nggak 2 ada tahun kontrak. ya? 2 tahun tadi ya? Tidak ada kontrak, cuma percobaan 3 bulan, Hmm. bisa semua, ya udah. lanjut Lanjut terus. sampai ngundurin diri gitu lah. Nggak ada Maksudnya permanennya. nggak ada perjanjian di atas putih, hitam di atas putih gitu? Cuman PKL gaji aja. Perjanjian kerja laut, masalah gaji, Oh, itu aja. makan, kayak kesehatan, asuransi begitu aja. Oh, perjanjian itu aja ya. Tapi perjanjian kerja Kontrak kerjanya diperpanjang lagi atau bagaimana nggak ada? Kalau di perusahaan saya belum ada gitu. Berarti- khusus perusahaan Ya. raja Berarti seperti boleh itu. dibilang permanen juga nih, Pan. Bisa, Iya. karena sampai bosan. Tergantung kitanya. Dan tergantung perusahaannya kalau masih ada kan gitu. Kalau nggak bangkrut, kalau masih ada ya jalan terus ya, bangkrut. gitu. Seru juga nih. Selain pelayaran nasional tadi udah sampai Thailand ya? Thailand, Malaysia. Oh, berarti udah masuk Saya Asia. pernah di kapal feri juga. Oh, pernah. Oh. Iya. Berarti sebelum takbut pernah di ferry, Feri. ya. Dan Ma- posisinya sama.
Posisi magang dulu itu. Oh, Magang di ferry Batam, Malaysia. Kalau sekarang lagi stop. Iya, iya. Karena Pak situasi pandemi ferry banyak stop ya, Pak. Stop, semua Iya, iya, stop. iya. Tinggal yang bawa barang lah kayak kargo, tugboat, mungkin tanker yang menyaplai Iya. produk. Jadi sekolah pelayaran tadi 2 tahun ya, setahun ya? Sekolah pelayaran kita 3 tahun SMK, SMK pelayaran. magang setahun. Baru kita lanjut ke Jakarta untuk ujian negara. Ujian negara, lulus baru dapat ijazah begitu. Yang ANT 4 tadi ya? ANT 4 ini. Berarti ketika dia masuk SMK tadi, dia nggak kayak anak SMA Pak, Iya, langsung keluar ijazah. Betul. Panjang juga prosesnya 5 tahun berarti. 5 Iya, tahun. Kak. Tapi kan dijamin langsung dapat ANT 4 minimal kan? Kalau sekolah kan dapat ijazah kelulusan aja. Ya SMK aja. Iya, sama aja jatuhnya kan, ujungnya kan ijazah yang penting, sertifikatnya tadi. Kalau pengalaman yang ya suka duka kali Pak ya. Suka duka. Pengalaman di laut. Resikonya gini. Takut asuransi nggak keluar. Itu aja kalau kecelakaan di laut gitu ya. Misalnya kita kecelakaan nih, tangan putus kejepit kan. Itu nggak boleh kita langsung lapor kantor. Itu kalau kita lapor kantor, asuransi nggak keluar. Kita di kapal harus pandai, kita siapin safety-nya dulu, baru kita foto, baru kita lapor kantor biar asuransi ada. Karena apa? Pakai safety kecelakaannya. Pernah kejadian yang fatal seperti itu ya? Karena kan hari-hari gitu kita nggak setiap hari safety. Kadang pakai baju biasa keluar, ya kan? Ada kecelakaan kan nggak pakai baju safety, kecelakaan gitu. Asuransi nggak mau ngasih. Oh, berarti kita Karena kelalaian pribadi. Oh iya. Masuk. Itu suka dukanya ya. Dukanya lah. Dukanya, Kalau sukanya sukanya. belayar mungkin setiap naik ke darat, naik apa turun sih kalau ke darat? Ke darat ya ada yang bilang turun, ada yang bilang naik. Pokoknya setiap sandar lah ya. Tapi misalnya gini, anggaplah dari Samarinda ke mana tadi? Dumai. Nah, berarti dari kota Samarinda pergi kota Dumai itu kan nyandar tuh di Dumai. Ya, nyandar Nah, Dumai. itu nyandarnya berapa hari gitu di sana? Biasa bongkar muat itu 3 harian. Dan kita boleh nggak jalan-jalan gitu? Boleh jalan-jalan. Boleh keluar. Ya. Dan nginapnya di kapal lagi atau ada penginapan? Boleh pulang, boleh. Terserah bebas sudah, Pak. Bebas ya. Iya. Oh, Itu ketika- ditanggung oleh ini ya. Iya. Ditanggung oleh perusahaan kita lah. Nah, untuk balik lagi ke gimana ya? Kita kan misalnya gini, kita domisili tempat tinggal misalnya di Batam. Terus dari Batam kita pergi ke Kalimantan. Nanti Kalimantan ada lagi pengoperan ke Dumai misalnya. Berarti kan masih belum kembali lagi kita asal nih. Iya. Nah, berarti setiap nyandar itu biaya sendiri atau bagaimana untuk uang makan 3 hari di sana? Oh, itu dari perusahaan. Perusahaan ya. Kita ada uang makan, ada juga. Nah, untuk balik lagi untuk bisa berlayar lagi, nunggu barang dulu di sana, standby dulu, atau bisa kosong balik lagi ke Batam ke kantor perusahaannya gitu. Kalau biasanya tuh kita nunggu nunggu ya. nunggu keluar dari pelabuhan, kita berlabuh jangkar, nunggu di tengah laut. Nunggu di tengah lah, nunggu barang gitu kan. Itu kalau parkir kita bayar. Kalau sandar itu per jam bayarnya, kantor itu biasanya. Mahal ya. Per jam bayar. Makanya bongkar muat tuh harus cepat, selesai kita keluar, nunggu barang Enggak, selanjutnya. yang tadi gini, saya mikir gini. Misalnya perusahaan kapal ini posisinya di Batam. Ya. Perusahaannya ya. Nah, berarti kita dari Batam misalnya ada pesanan nih. Ada pesanan ngantar dari Samarinda ke Dumai. Ya. Berarti kita dari Batam bawa kosong nih Iya, bawa ke kosong. Samarinda, betul ya? Benar. Nah, dari Samarinda baru kita antarkan ke Dumai. Dumai. Nah, dari Dumainya apakah balik dulu ke Batam atau nunggu barang, harus ada barang dulu kita jalan lagi atau bagaimana gitu? Pernah kita kosong, pernah juga kita nunggu barang. Oh, berarti Misalnya nggak dari wajib. Batam ini kayak gini tadi, kan barang di Samarinda nih, Mm-mm. antar ke Dumai. Kapal kita di Batam. Itu biasa nggak langsung ke Samarinda, Mm. karena kalau perusahaan bagus mungkin bisa lah langsung berangkat kosong, berani. Kalau perusahaan kita tuh nggak berani berangkat kosong, harus nunggu muatan dulu, cari muatan di Batam, antar Samarinda. Berarti jangan sampai kosong lah Iya. jalan gitu ya. Ya Pak. Sekarang kita masuk ke sini kali Pak ya. Apa tuh, Bang? Yang benar nggak sih pelaut itu didamankan oleh wanita-wanita gitu? Atau benar nggak di kapal itu katanya banyak wanita-wanitanya gitu? Benar nggak itu? Sebenarnya
pelaut juga ada wanita juga. Ada wanita. Ada wanita. Kalau wanita-wanita ada biasanya yang jualan gitu, ibu-ibu jualan. Oh ada ya? Nawari. Enggak, maksudnya kita kan berlayar nih, kok bisa Iya. ada ibu nawarin jualan maksudnya? Bukan di laut ini, Pak. Jadi Oh, ketika udah. sandar kali ya. Ketika sandar. Dia Oh, pakai gitu. perahu merapat. Oh, jualan. gitu. Kayak market berjalan lah di iya, laut. iya, iya. kayak sampan kecil jualan Iya, sayur ya, iya. kalau kita sering lihat di TV gitu kan ya. Atau ada nggak sih di tengah laut mungkin Tiba-tiba datang gitu. enggak, udah ada satu tempat yang jadi apa namanya? Langganan gitu. Pak. Iya, kumpulnya misalnya kalau butuh makan kita ke sana lah. Oh. Di sana udah ada mungkin perahu-perahu kecil, nelayan-nelayan setempat mungkin yang menyediakan makanan untuk bisa kita beli, ada nggak seperti itu? Biasanya setiap tempat tuh pasti ada. Ada namanya kita perahu servis tuh. Pasti dia datang ke kapal gitu. Datang ke kapal nawari jasa lah. Mau turun ke darat nggak? Mau beli belanja untuk bulanan nggak? Belanja bulanan gitu kan. Persediaan makanan. Itu biasa daerah setempat situ yang nawari. Udah ada pasarnya pun enak, murah juga. Oke. Pernah paling lama nggak balik pulang berlayar nih misalnya Nah. hari ini, domisili misal di Batam ya. Domisili di Batam. Nah pas berangkat hari ini pernah nyampe ke Batam lagi berapa lama? Pernah nggak berbulan-bulan gitu di layar ngantar kota A, kota B, kota C, mungkin baru balik lagi ke Batam gitu. Padat job ya. Padat. Kalau Pernah nggak seperti muatan itu? ke Batam nih jarang lah kalau takbut. Saya pernah setahun lah belum. Nggak pulang ya? Nggak pulang. Iya. Berarti Setahun itu tak memang pulang. jalan terus. Jalan terus ke Ada- Kalimantan, Jawa, Sumatera, gitu terus. Luar Jalan biasa terus, juga. luar biasa. 1 tahun nggak pulang. Udah punya istri belum? Belum. Masih bujang. Masih bujang. Pantas berani nggak pulang 1 tahun, Pak. Berani masih bujang. Kalau udah punya keluarga nanti tantangan sendiri lagi ya. Ada Kalau bisa, rencana saya kalau udah keluarga tuh cari yang dekat-dekat aja, yang bisa pulang lah. bisa seperti itu. Bisa. Cari Maksudnya? yang bisa pulang, nggak mikir gaji lah kalau saya. Yang penting bisa pulang. Kayaknya udah nyinggung-nyinggung ke gaji nih, Pak. Nyinggung gaji. Kayaknya kita harus ke sana nih, Pak. Iya, wajib ya. Salah satu pertanyaan yang wajib yang sakral di sini itu tadi, rank. Kita Rank. nggak minta pastinya berapa, karena kita akan menginformasikan minimal untuk motivasi lah bagi teman-teman adik-adik mungkin yang sekarang sedang sekolah pelayaran. Ya mudah-mudahan makin ini Harus Apalagi semangat. ini harus semangat gitu kan. lagi pendaftaran ya, Pak ya. Nah betul. Oke, mungkin untuk sumber pendapatan dulu lah, sumber pendapatan Apa aja di ya? kapal aja, apa aja gitu. Apakah ada gaji pokok, apakah ada bonus apa lagi, insentif apa lagi gitu kan? Karena modalnya tadi Ban, untuk sertifikat aja udah puluhan juta. Iya benar. Balik nggak sih sebenarnya? Balik nggak gitu? Kalau di kapal tuh biasa ada gaji pokok. Gaji pokok. Gaji pokok. Range-nya? Tergantung jabatan. Tergantung jabatan. Kalau Nah, untuk saya seorang ANT 4, ANT 4 lah. Kalau saya lah ya. Umum. Kalau jangan umumnya, kalau Oke, saya aja. oke. Kalau umumnya sebenarnya NT4 nih besar ijazahnya, Pak. Tapi untuk di Indonesia belum ada penetapan gaji untuk pelaut, itu aja. Kalau saya pribadi cuma UMK 3 apa? sampai 4 juta Itu yang Itu gaji pokok ya. gaji pokok. Yang udah ANT 3 ya. 4 tadi Empat. ya. Oke. Setelah Ada gaji itu, pokok, uang makan per bulan itu. oh, makan Dikasih per bulan. Satu kapal biasa 10 juta untuk 1 bulan. Oh, 1 bulan. satu kapal ya, per kapal. Satu kapal 10 orang gitu. Oh gitu. Nah. Oke, Untuk 1 bulan itu 10 juta. Ada bonus, ada juga bonus. Terus apa lagi? uang premi. Premi ini kayak kita ngantar barang batu bara gitu. Misalnya dari Kalimantan ke Jawa berapa hari gitu kan. Misalnya 16 hari. Itu dihitung kasih preminya. Ada premi kayak uang, kalau bahasa saya premi ini uang ombak lah bahasanya. Jadi ada uang premi lagi di situ. Kalau kapal jalan ada preminya. Iya. Kayak lembur kali, Pak ya. Atau uang harian. Nah, itulah pokoknya. Uang bonus lah, Nah, bahasa bonus, bonus ya. lah. Jadi ya, gaji pokok, ada premi, ada uang makan, Uang makan. apa lagi? Udah itu aja. Range-nya tadi belum premi itu. Premi tergantung jarak biasanya. Kalau 1000 mil kalau saya sekitar 30 jutaan bagi 10 orang. Per kapal. Per kapal. ya. Isinya 10 orang selalu 10 ya. orang. Range keseluruhan. Per bulan ya? Ya. Per bulan kan?
atau 1 bulan 2 kali gajian? Kita kan hitung per trip ini bahasanya. Oh, per Kalau trip. ngandalin gaji pokok wah kecil sekali. Kalau kapal udah nggak jalan, ngandalin gaji pokok itu waduh Iya betul. Sedih ya. sedih sih. Berarti kalau per trip ya jadi ya? Iya, per trip kalau dihitung keseluruhan lumayan lah. Bisa sekitar 12-an lah dapat 12 jutaan. Kalau untuk saya Main Itu tempat ya, per trip. perwira ya. 1 bulan itu bisa berapa trip sih maksimal? maksimal pernah kita 4 trip biasanya. Kalikan 12 Pak, teman-teman. Itu janganlah. Nanti dikira apa kan? Kok besar sekali saya, yang lain enggak. Kan beda-beda perusahaan beda Ya, lagi. Pasti. Ya, tapi kan dapat bayangan seperti itu. Bayangan aja lah. Ya karena tadi bicara trip minimal ya 10 ke atas. Ya, 10 ke atas. Dan banyaknya trip 1 bulan bisa sampai 4 kali. 4 kali. Dan bisa juga cuma 1 kali Iya, satu bisa bulan. juga 1 kali ya. Bisa 2 bulan 1 trip, Pak. Bisa 2 bulan 1 trip ya. satu Pernah bulan. kejadian seperti itu ya? Kan di yang kita terombang-ambing di laut itu. Oh, karena Oh, memang ada cuaca masalah buruk. lah. Itulah. Tapi kalau normal sesuai perkira kita kan nggak harusnya nggak Ya, seperti itu. benar. Minimal pasti bisa 1 bulan 1 trip. 1 Dan bulan mungkin 1 trip lah. dan mungkin itu sangat sedikit sekali 1 bulan 1 trip ya. Ya, benar. 1 bulan 1 trip tuh minimal lah sudah. Ya karena memang Kalau enggak itu aduh. karena memang ada kondisi di luar perencanaan kita tadi Iya, mungkin benar. alam mungkin kurang bersahabat ya. Ya. Cuaca. Ya terombang-ambing di laut akhirnya harus telepon paman paman nelayan ya Paman nelayan minta tolong. Nah, itu seru sekali ya. Jadi sudah dapat gambaran, saya pun udah terbuka sekali wawasannya tentang Laut, ya. pelaut ini. Di selama ini saya betul-betul nggak tahu, misalnya ada buku pelaut, ada Kita tahu enaknya pelaut Enaknya. aja. yang saya dengar itu pelaut kalau udah pulang sekali 6 bulan tuh wah bisa dapat beli 1 rumah. Kenapa misalnya. bisa beli 1 rumah, Pak? Kenapa? Kita jarang belanja gitu. Iya, betul. Kita di laut terus mau belanja apa? Artinya dipaksa nabung ya? Iya, dipaksa. Ya karena 6 bulan ya uang makan ya Uang didatangkan. makan udah ada. Ya dan mungkin porsi uang makan itu nanti kita beli sendiri ya belanjanya. Ada tuh- koki yang beli. Wah, Koki. berarti di kapal ada kopi ya? Ada koki. Ada Kayaknya udah butuh kopi. ada koki dan kopi. Baik, enggak ada kopi, baik. Ada Pak Stop. Nggak ada stok. Oke, Tips-tipsnya untuk Tips. teman-teman ya, Ah. adik-adik yang mau jadi pelaut. Kalau untuk yang umum saya saranin kalau mau jadi pelaut tuh semangat lah. Dari biayanya ini nggak nanggung-nanggung yang awalannya ini. Kalau untuk yang adik-adik kelas saya rajin belajar saja. Rajin belajar, kalau cari kerja harus punya relasi lah. Dekat dengan senior tuh harus. Kalau untuk yang umum rajin-rajin nabung lah, biar bisa sekolah, biar perwira juga gitu aja. Jangan jadi ABK terus 10 tahun ABK. Karir itu Ah. harus di ABK itu paling pikirkan. bawah ya? Paling bawah. Paling bawah. Gajinya kecil. Itu minimal tamat SMK bisa ya? SMP bisa. SMP pun juga bisa ya? Kalau- Karena ambil BST ini pakai ijazah SMP aja. Oh bisa ya berarti Bisa. ya. Tapi ngaruhnya ke gaji ya. Gaji. Kesejahteraan tentu ngaruh. Ngaruh. Nah kalau terakhir nih, ya Pan, selain gaji satu lagi terakhir. Untuk jadi nakoda tadi apa syaratnya? besar ya, woy. Ya karena kan nggak untuk kemungkinan Betul. masih muda, Ya. udah ANT 4 pasti. Umur udah berapa sekarang? Umur 25. Nah, Masih muda sekali. makanya Umur 30? jadi ANT nakoda. 1. Ada nggak ANT 1 di Indonesia? Banyak, Pak. Banyak. Banyak master kita di Indonesia ini. Banyak. Di dunia aja Indonesia paling banyak pelaut. Hmm. Karena Indonesia ini dunia maritim sebenarnya. Kesalahan di pemerintah aja kurang gimana ya? Pemerintah ini penetapan gaji kurang. Kita sertifikat udah mahal. Iya, iya. Sertifikat mahal buatnya. Biaya hidup, udah itu gaji nggak sesuai ekspektasi gitu. Taunya pelaut banyak uang, sekali kerja kok begini. Berarti Gitu. belum punya standar dari pemerintah. Dari pemerintah belum ada standar. Kalau misalnya kita join di Batam nih, gaji sekian. Di Kalimantan beda lagi, lebih kecil. Nggak ada penetapan gaji untuk pelaut. Masing-masing wilayah Ya. nggak ada Standarnya belum standar-standarnya. ditetapkan. Sebenarnya bukan wilayah, perusahaan. Dia perusahaannya. Kalau saya pribadi untuk pelaut nih, kalau kompak, woy, kompak luar biasa. Kalau untuk wilayah di mana yang paling besar? Jakarta. Nah, Jakarta ya. Jakarta besar lah.
kita juga kurang serikat ini, serikat pelaut. Iya. Kalau di darat kan ada serikat tuh. Jadi ada gimana ya? Kurang ngerti lah saya serius. Apa serikat Organisasinya, itu? ikatan. Ya, Ada ada ikatan. ikatannya, ada perkumpulannya, ada Ya. wadah untuk kita bisa menuangkan aspirasi. Untuk mengadu gitu. Iya, Untuk perwakilan mengadu, ya. untuk melanjutkan. Tapi mereka susah juga sebenarnya Pak. Kalau mereka punya serikat, mereka belayar semua. Tapi kita ini karena banyak pelaut kayak ini Pak. Kita di laut apa di kapal nih kayak penjara di tengah laut. Ada perusahaan begitu nggak ngasih makan, uang makan nggak dikirim. Baru-baru kejadian Timor Leste, kapal tanker. Itu perusahaannya kayak udah bangkrut lah atau apa kan. Tapi kan di sana ada saudara kita di atas kapal. Mau turun ke darat nggak bisa, paspor nggak ada ini visanya. Mau beli makanan kantor udah nggak. Berarti Nggak tambah sampai. ambing gitu aja di laut ya. Berlabuh jangkar aja kayak penjara sudah. Iya. Kadang kasihan kita lihat teman-teman kita pelaut ini perusahaan yang begini yang susah ini. Iya. Banyak perusahaan yang nggak benar lah gitu. Karena Kalau untuk pengawasan sendiri dari pemerintah ada nggak ya? Untuk perusahaan nakal seperti itu misalnya yang ya risikonya itu ditanggung oleh orang-orang kapal sendiri Iya. akhirnya kan. Dan teguran terhadap perusahaan itu mungkin nggak ada karena nggak ada serikat adi mungkin. bukan nggak ada serikat itu ada, tapi pelautnya ini terlalu terlena lah begitu. Nggak mungkin ada masalah gitu kan, Iya, uang iya, banyak, betul. sekali kejadian. Baik suara ini. Ini bahas serikat lah sedikit. Ah. Kalau untuk pelaut bagus berserikat lah, berkomunitas, berserikat. Jadi ada tempat mengadu gitu. Seandainya kita di luar negeri lah misalnya. Kalau di Indonesia masih bisa lah pulang. Di luar negeri bagaimana? Kalau nggak ada serikat tempat mengadu itu, waduh, siapa yang mau bantu? Iya. Nyampe ke pemerintah itu lama. Mau nyampe ke pemerintah lama sekali. Lama geraknya begitu. Kadang kasihan kita lihat teman pelaut di sana. Ini masukannya ini buat teman-teman yang Nah. udah jadi pelaut, baru-baru jadi pelaut harus berserikat. Berserikat. Selain Penting. untuk safety-nya kita, Ya. juga sebagai relasi ya. Relasi banyak juga job-job laut di situ. Gaji pun bisa kita lihat di apa? Lebih bagus lah kalau di serikat nih ngasih informasi tentang pekerjaan lah. Oke, terakhir tadi belum jawab. Syarat itu? untuk jadi nakoda. Syarat. Karena jabatan tertinggi di kapal nakoda tadi Nakoda. ya. Semua kapal pasti nakoda tertinggi ya. Iya. Nahoda itu harus ANT 1, tidak? Tidak. Kalau kapten saya aja ya, kapten saya ijazah ANT 4. Ada sama. bisa. Sudah bisa nakoda. Tapi pengalaman ya. Pengalaman saja. Dan menentukan dia bisa jadi nakoda dari perusahaannya atau kita daftar lagi atau Kita misalnya ada nakoda kosong nih. Kalau Hmm. kita berani lamar nakoda. Kalau nggak ada masalah 3 bulan atau apa lancar, jadi langsung. udah lanjut terus. Nggak ada sistem kontrak lah kalau perusahaan saya lah. Jabatan tertinggi ya. Ya jabatan tertinggi. Karena perusahaan percaya ke nakoda. Itu kan ibarat kan kapal ini kan punya perusahaan. Hartanya dititip sama nakoda. Begitu. Kalau ANT aja sudah bisa jadi nakoda, berarti untuk ANT 3, ANT 2 untuk apa lagi? Di kapal besar, Kapal Pak. besar. Ada ranknya lagi. Oh, ada ranknya lagi. Ya. Berarti level kapalnya yang Level. membedakan Level, ya. benar level Oke. kapal lah. Sip, mantap. Ayo berjuang bagi yang mau jadi pelaut. Ya, bukan Boleh. ANT aja Pak, ada ATT juga untuk orang mesin. Oh. ATT. Oh, ini untuk Untuk nahoda tadi ya. orang Perwira. nautik lah, perwira di nautik, ada juga perwira di mesin. Apa Karena namanya kok di mesin tadi? ATT. Itu ada 5, 4 Sama, ada 5, ada 4, ada 1. Karena di dalam sebuah kapal ada departemen istilahnya, ya. Ada departemen deck, Ya, dek, ada departemen misalnya Oh, udah banyak kapal ini kayaknya pernah. engine. ya, engine mesin, Ya. ada departemen koki tadi mungkin ya. Koki, ya, Nah, koki. ada Pak. Oh, Kita iya, iya. pura-pura nggak tahu aja Pak. Pura-pura tahu, yang penting informasinya tersampaikan untuk teman-teman. Itu aja intinya. Oke, udah cukup jelas. Cukup kayaknya. jelas ya. Oke, terima kasih ya, Ya, Raja. sama-sama. Mantap sekali Semoga informasinya. segera menjadi Mudah-mudahan- kapiten. Ya, Mantap. Kopi tuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan menjadi inspirasi buat kita semua. Dan jangan lupa silakan komen di bawah ini jika ada masukan atau mau membahas profesi apa lagi ke depannya. Kita akan undang
dan kita akan berbicara kupas tuntas tentang profesi berikutnya. Atau yang mau menjadi bintang tamu kami, komen di Silakan. bawah, tinggalkan nomor handphonenya. Oke. Pak, terakhir Jangan lupa like, komen, and subscribe, serta share lah Pak. kerasa ya. Ya, karena hanya di sini kita bahas profesi seseorang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coretan Coretan Guru. guru.